Kami kelompok 1 dengan anggota kelompok Carolina Nes, Aurelia Krista Eduk, Ermelinda Jelita, dan Soraya Frelian Ratu. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi penyebab korupsi. Dalam bab ini terdapat 3 subbab penting yang dibahas, yaitu yang pertama, faktor penyebab korupsi, yang kedua, penyebab korupsi dalam perspektif teoritis, dan yang ketiga, faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku maupun berasal dari luar diri pelaku. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai faktor penyebab korupsi. Salah satunya menurut Nursyam. Menurut Nursyam, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Terdapat 4 faktor penyebab korupsi menurut buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Ini merupakan contoh dari politik uang yang merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk menyogok anggota partai supaya bisa memenangkan pemilu. Kedua, faktor hukum. Penyebab keadaan ini sangat beragam, namun yang dominan adalah pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan di parlemen, sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktek politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap-menyuap, utamanya menyangkut perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang keempat, faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi, biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Berikut adalah penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Ada banyak teori mengenai penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Salah satunya adalah teori Ghosn yang dikemukakan oleh Jack Bologna. Yang pertama yaitu greed atau keserakahan. Greed terkait dengan keserakahan atau kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Yang kedua adalah opportunities atau kesempatan. Opportunity merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi yang bisa diperluas keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Yang ketiga adalah needs atau kebutuhan. Needs yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu syarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai.
Yang keempat adalah exposure atau pengungkapan. Exposure adalah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi: yang pertama, aspek perilaku individu yang terdiri dari sifat tamak atau rakus manusia. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua, aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Faktor eksternal. Pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar pelaku. Ada terdapat beberapa aspek. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nilai-nilai di masyarakat konduktif untuk terjadinya korupsi. Yang berikut, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dijaga dan diberantas bila masyarakat itu ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Aspek berikut adalah aspek ekonomi atau pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Aspek selanjutnya adalah aspek politis. Menurut Raharjo pada tahun 1983 bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Dan yang terakhir ada aspek organisasi. Yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Yang kedua, tidak ada kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, kurang memadainya sistem akuntabilitas. Yang keempat, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Dan yang terakhir, lemahnya pengawasan. Sekian dan terima kasih.